Tidak ada yang menyangka bahwa pekerja muda itu ternyata jenderal wanita bernilai miliaran dolar. Dia menyamar sebagai pekerja untuk menyelidiki fenomena perundungan karyawan. Ia menyamar sebagai petugas kebersihan. Tanpa disangka di hari pertamanya bekerja, ia ditampar oleh kepala departemen. Karena seorang pengurus rumah tangga meminta uang muka gaji kepada manajer untuk menyelamatkan putranya yang sakit parah. Tetapi dia malah dipermalukan oleh manajernya. Dia mengejeknya seperti dia yang tidak pantas memiliki anak. Wakil di sebelahnya bahkan lebih menuntut daripada memaksanya berlutut. Ternyata dia memotong sedikit gajinya dan kemudian setuju. Dia hanya tahu cara menutupi kebutuhannya untuk meminta uang untuk pengobatan putranya. Tak disangka wakil manajer tersebut tidak menepati janjinya, malah bertindak lebih keterlaluan. Atau jadi begini, kamu berlutut lagi padaku, aku akan memberimu 700.000 secara terpisah. Uang apa yang dia bicarakan? Uang untuk membayar pemakaman putranya tentu saja. Hahaha, manajer keduanya dengan angkuh tidak mengetahui bahwa kejadian ini dilihat oleh ketua. Namun ketua jelas-jelas menggunakan nama perusahaan. Dihadiahkan kepada bibiku lebih dari 600 juta, dia segera menelepon sekretarisnya untuk menanyakan keadaannya. Jenderal Puong, saya sudah memberikan kartunya ke bagian hari. Ada apa? Kenapa mereka tidak mengirimkan uangnya? Mengapa Departemen Hari? Apa yang Anda lakukan? Saudari Suan Mai, kamu baik-baik saja? Presiden yang marah ingin melawan manajer itu karena telah menyakiti orang lain. Namun keduanya tidak mengenali presiden. Dia sangat membencinya dan dengan bangga mengatakan bahwa bibi pembersihlah yang memintanya untuk menyakitinya. Presiden hendak menanyai saya tetapi dihentikan oleh bibi saya, teriak manajer. Anda baru saja mengatakan dan menamparkan saya dan akan memberi saya 30 juta bukan? Satu kali saja kamu memukulku, oke, aku baik-baik saja. Dia meminta manajer untuk menamparnya 19 kali lagi. Presiden sangat kecewa. Lalu dia langsung menghiburnya. Perusahaan memberikan 600 juta kepada putranya. Bibi merasa sangat bahagia sekali. Pengelolanya tercengang. Apa kontribusinya? Kenapa saya tidak pernah mendengarnya? Bahkan dengan uang itu tidak sampai ke manajer. Din Suan Mai orang miskin seperti dia. Siapa yang peduli dengan hidup dan mati? Saya katakan, jika memang ada uang itu berikan kepada putra Anda yang sekarat, saya lebih suka memberikannya kepada Anda. Dia hidup hanya membuang-buang makanan. Sama seperti dia hanya menjadi tukang sapu sepanjang hidupnya. Apa yang kamu bicarakan orang Jerman? Apakah Anda tidak takut untuk mengatakan bahwa akan ada pembalasan? Kenapa saya harus takut dengan hal itu? Izinkan saya memberitahu Anda, Puong Tulem. Perusahaan tidak berhak memberikan kontribusi apapun. Berhentilah bicara omong kosong. Tidak mungkin uang itu jelas-jelas milikku. Saya secara pribadi menyaksikan Jenderal Puong memberikan uang. Sayang, kenapa kamu tidak bilang saja kamu adalah Jenderal Puong? Mereka bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Siapa yang dapat membuktikan bahwa dia telah melihatnya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jika saya mengatakan bahwa Kinmu melihatnya, mereka tidak mengenal Kinmu. Pasti tidak akan percaya. Nak, apakah kamu benar-benar melihat perusahaan memberiku uang? Tentu saja, saya benar-benar melihatnya. Saya juga punya hak untuk berkontribusi. Hahaha, bagaimana mungkin orang miskin sepertimu berhak menyumbangkan uang? Iya, dia bilang itu sumbangan dari perusahaan. Jadi mengapa kita tidak mendapat kabar apapun? Dan tidak ada yang meminta saya untuk berkontribusi. Jelas bagi saya bahwa Anda berbohong. Saya tidak pernah berbohong. Saudari Suan Mai, apakah kamu tidak percaya padaku juga? Kakak, bukannya aku tidak percaya padamu. Aku merasa muak dengan ketundukan sehingga aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nona Suan Mai, manajer Hu, mohon terus berjuang. Masih ada 19 lagi yang tersisa. Saya tahan. Apa yang saya katakan tadi semuanya sia-sia. Sekarang dia tidak ingin memukulnya lagi. Jika saya memukulnya, saya harus memukulnya. Tolong ucapkan lagi, siapa yang ingin kamu pukul? Dia hanya ingin memukulnya. Aku memukulmu sekali dan aku akan memberimu 30 juta. Dia sangat miskin, dia merasa takut dia tidak akan pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Manajer Hu, tolong pukul saya. Nona Puong adalah orang yang baik. Saya tidak bisa menghubunginya. Ini uangku, aku bisa membelanjakannya sesukaku. Manajer ini ingin memukulnya hari ini juga. Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Apakah nyawa putranya lebih penting atau wajahnya lebih penting? Hahaha, mes. Suan Mai, cepat pergi, cepat, Anda tidak dapat menghubungi saya lagi. Manajer Hu, bisakah Anda melihat saya menyalahkan diri sendiri? Jangan sampai tanganmu kotor. Hahaha, lihat penampilannya. Oh, lucu sekali. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang rendahan akan selalu menjadi orang yang rendahan. Hanya untuk sedikit uang wajah itu tidak diperlukan. Nona Suan Mai, jangan seperti itu. Aku ingin berdiri dulu. Nona, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa pertunjukan itu.
Saya masih memiliki kartu hitam. Anda dapat menggunakannya terlebih dahulu untuk membayar biaya pengobatan program terlebih dahulu. Coba saya lihat, dari mana Anda mendapatkan kartu palsu ini? Berani bilang kartu hitam? Hanya ada 3 di dunia, satu petugas kebersihan seperti Anda. Kok bisa ada barang semahal itu? Ini jelas merupakan kartu palsu. Kartu hitam itu bertuliskan nama pemiliknya. Nomor di atas adalah inisial saya. Bank mana yang menggunakan nama Anda sebagai nomor kartu? Kamu pikir kami semua sama sepertimu? Orang bodoh yang pandai menipu orang. Jika kartu hitam ini rusak, kebangkrutan pun tidak dapat diganti. Nona, apa yang sedang kalian lakukan? Jenderal Puong datang untuk memeriksanya. Apa yang masih kalian perdebatkan? Tunggu sampai Jenderal Puong melihatnya. Kami tidak hidup dalam damai. Kenapa kamu datang lagi? Apakah saya tidak memperbaiki perilaku staf? Ini semua kesalahan Puong Tulem. Dia menggunakan kartu palsu untuk menipu kita. Ini adalah kartu hitam tertinggi global. Apa yang kamu katakan? Ini kartu hitam tertinggi. Tidak mungkin itu kartu palsu. Bagaimana bisa itu menjadi kartu hitam? Tahukah kamu di kartu hitam tertinggi tertulis nama pemiliknya? Ini adalah cirinya yang paling khas. Sekarang apakah kamu yakin kartu ini milikku? Baiklah, kembalikan kartu itu padaku. Saya harus pergi ke rumah sakit bersama Mes Suan Mai. Nona, kamu hanya seorang pembersih. Bagaimana cara kamu memiliki kartu hitam itu? Dia pasti seorang pencuri. Manajer lini sebelumnya dia tidak hanya mencuri kamar antik berlianku. Sekarang dia berani mencuri kartu hitam orang lain. Dia harus menghukumnya dengan berat. Apa? Dunana, dia melihat dengan jelas. Inisial di kartu ini adalah inisial saya. Puong Tulem ini kartuku. Siapapun yang menyebut huruf pertama namanya, itu seperti dia. Dia hanyalah petugas kebersihan yang baru. Bagaimana cara memiliki kartu hitam terakhir? Oke, jangan berdebat lagi. Ya, izinkan saya menyimpan kartu ini dulu, lalu mencari pemiliknya. Kartu hitam itu milik saya, bagaimana cara menyimpannya? Sudah kubilang aku tahu ini perampokan ilegal. Apa kejahatannya? Katakan padanya kamu pencuri ilegal. Apa yang kalian perdebatkan? Wakil Presiden, mengapa Anda ada di sini? Jenderal Puong akan segera datang. Saya membantunya ke sini untuk melihat situasinya terlebih dahulu. Mengapa orang-orang begitu bersemangat? Wakil Presiden membuang muka. Ini adalah kartu hitam terhebat dengan kredit tak terbatas dalam legenda. Kartu hitam tertinggi. Di kartu hitam ada nama singkatannya. Benar, ini kartuku. Ini jelas merupakan kartu hitam saya. Kenapa dia bilang itu miliknya? Siapa tahu saya terlalu pintar. Nama wakil presidennya adalah Wakil Tulem. Bukankah inisial kartu hitam tertinggi ini hanya FSL? Sudah kubilang, siapa yang bisa memiliki kartu hitam ini? Ternyata menjadi wakil presiden. Bagaimana dengan kartu tertinggi global? Saldo tidak terbatas. Hanya identitas saya yang pantas mendapatkan kartu hitam ini. Iya, wakil presiden benar. Dia bilang petugas kebersihan baru seperti dia berani mengatakan kartu ini miliknya. Dia tidak takut orang tertawa lagi. Apakah ini wakil presiden? Katakanlah Anda harus punya bukti. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikannya? Apakah kartu hitam ini milikmu? Tentu saja milikku. Mungkinkah itu dari seorang buruh? Para gadis tidak lagi berdebat dengan mereka. Program saya masih di rumah sakit. Saya benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tisuan Mai, jangan khawatir. Kartu hitam ini dikaitkan dengan informasi pemformatan saya. Pergi ke bank dan tanyakan. Apakah Anda berani menelpon bank dan bertanya, Wakil Presiden, mengapa Anda memecahkan kartunya? Ini adalah kartu hitam tertinggi. Ini kartu hitamku. Aku tidak menginginkannya, aku merusaknya. Itu bukan masalah apapun. Fusilan ini jelas kartuku. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bahkan petugas kebersihan kotor sepertimu berani memanggil namaku. Tidak diperlukan bukti. Siapa dia? Kamu berani memberitahuku? Omong kosong, kartu ini jelas milikku. Petugas kebersihan sepertimu berani mengatakan bahwa Anda memiliki kartu hitam terhebat di dunia. Anda bahkan tidak bercermin untuk melihat seperti apa penampilan Anda. Wakil Tulan tidak memaksa orang terlalu banyak. Bagaimana jika aku memaksanya? Bukankah kamu hanya seorang petugas kebersihan? Saya adalah kepala sumber daya manusia. Jika saya membiarkannya hidup, dia akan hidup. Aku sudah bilang padamu untuk tiada, berarti kamu harus tiada. Ternyata dia adalah kepala departemen sumber daya manusia yang baru bekerja kurang dari setahun di perusahaan tersebut. Bagaimana Anda tahu saya? Tentu saja saya tahu. Jadi tahukah Anda Jenderal Puong? Jenderal Puong, walaupun saya baru datang ke perusahaan belum lama ini. Saya masih belum bertemu Jenderal Puong. Tapi apa hubungannya dengan dia? Karena saya Jenderal Puong. Hahaha, dia adalah Jenderal Puong. Sepertinya kamu sudah lama miskin sehingga kamu menjadi berhalu. Wakil Jenderal petugas kebersihan ini juga mengatakan bahwa dia adalah Jenderal Puong terakhir kali.
Seseorang yang berpura-pura menjadi jenderal membantu membuktikannya. Itu sungguh konyol. Sebagai manusia Anda harus mengetahui kekuatan Anda sendiri. Sebagai petugas kebersihan, jangan berpikir untuk bangkit. Yang paling penting adalah jangan berbohong padaku. Jika tidak aku akan segera memecatmu. Dia membuatnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengecewakannya. Baiklah, saya juga ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menjatuhkan saya. Jika Anda punya bakat, tunjukkan semuanya di sini. Hahaha, aku belum pernah mendengar permintaan seperti itu. Oke, kamu ingin tiadakan? Aku akan membuatnya menderita. Tuan Kiet, ya, segera mengiriminya email. Baiklah, Deputi Tulan, sebaiknya Anda tidak menyesali keputusan hari ini. Menyesali? Mengapa saya harus menyesal? Bukankah itu hanya memecat petugas kebersihan? Apakah dia benar-benar Jenderal Puong? Apakah saya Jenderal Puong? Sebentar lagi dia akan tahu. Tapi saya ingin menanyakan jumlah sumbangan untuk Nona Suanmai. Di mana kamu menyembunyikannya? Bagaimana Anda mengetahui sumbangan itu?